Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, saya Agung Santoso dari PJKR 2017A dengan NIM 1785201000961 dari Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan fitness yang diampu oleh Bapak Bayu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang diabetes. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kelebihan gula darah atau bisa disebut dengan glukosa. Diabetes dibagi menjadi dua. Yang pertama diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Pemicu timbulnya kepada autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. Dugaan paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita juga oleh faktor lingkungan. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Resistensi sel tubuh terhadap insulin sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe ini. Gejala dalam diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Sedangkan diabetes tipe 2, banyak penderita yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun, karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Beberapa ciri diabetes tipe 1 dan tipe 2 sebagai berikut. Yang pertama, sering merasa haus, dan yang kedua, sering buang air kecil terutama di malam hari. Yang ketiga, sering merasa sangat lapar, dan untuk yang keempat, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, berkurangnya massa otot, dan keenam, terdapat keton dalam urin. Keton adalah produk sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi. 7. Tubuh merasa lemas, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh. Faktor resiko diabetes. Seseorang akan lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 jika memiliki faktor-faktor risiko seperti 1. Memiliki keluarga dengan riwayat penderitaan diabetes tipe 1. Kedua, menderita infeksi virus. Yang ketiga, orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lain. Kelima, berpergian ke daerah yang jauh lebih khatulistiwa. Keenam, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Walaupun diabetes tipe 1 ini dapat muncul pada usia berapapun. Dan untuk yang resiko diabetes tipe 2 seperti berikut. Sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor-faktor resiko seperti kelebihan berat badan, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, kurang aktif, aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, membakar glukosa sebagai energi, dan membuat sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Dan untuk alat modifikasi untuk olahraga orang yang menderita diabetes, saya di sini menggunakan barbel yang terbuat dari semen. Yang pertama, saya di sini akan menggunakan gerakan merentangkan tangan memegang barbel. Di sini tujuan kita untuk juga membentuk otot lengan atau muscle dan juga bisa membakar gula. Seperti ini contoh pergerakannya. Pertama, temukan barbel di depan dada, lalu buka secara perlahan. Lalu kan pertama kita melakukan 5 menit untuk 1 menit pertama.
Untuk durasi latihannya, kita bisa mencoba pertama kali 1 menit. Setelah kita merasa 1 menit sudah cukup, kita bisa menambah latihan sebesar 2 menit dan seterusnya. Kita lakukan seperti ini. Ini juga bisa dilakukan dalam 1 minggu untuk 3 kali. Tahankan posisi ini. Setelah 1 menit kita istirahat sebentar. Kita melakukan sedikit pergerakan agar sedikit lemas. Setelah itu kita melakukannya lagi. Lakukan terus menerus. Yang kedua, kita akan melakukan pergerakan tangan diluruskan, memegang barbel selurus dengan dada. Di sini kita akan membentuk otot tangan dan otot bicep. Seperti ini pergerakannya. Untuk latihan yang pertama, karena kita masih pertama mencoba, kita lakukan selama 30 detik. Dan ini dilakukan untuk 1 minggu 3 kali. Jadi kita hitung selama 30 detik. Setelah 30 detik kita beristirahat. Kita lakukan lagi. Mungkin kita bisa melakukan latihannya selama 5 menit. Jadi 30 detik istirahat, 30 detik istirahat. Dan untuk yang ketiga, kita akan melakukan latihan barbel dengan menaruh barbel di samping lalu mengangkatnya. Di sini kita akan melatih otot sayap dalam pembentukan sayap. Seperti ini. Latihan ini kita lakukan dalam sehari, mulai dari pagi dan sore hari. Dan dilakukan selama 1 menit untuk minggu pertama, dan untuk minggu selanjutnya kita bisa menambah porsi latihan jika merasa latihan 1 menit itu sudah cukup. Ketika mengangkat, luruskan, turun, sekan, sebahu. Dan untuk yang keempat, latihan gerakan mengayunkan tangan sambil memegang barbel. Di sini kita akan melatih otot bicep dan tricep. Latihan ini kita lakukan pada pagi hari dan sore hari. Ketika setelah bangun, mencuci muka, lalu kita melakukan latihan ini. Latihan ini kita lakukan selama 1 menit untuk latihan pertama. Dan dalam 1 minggu bisa kita lakukan 3 kali. Posisi lihat samping. Setelah 1 menit, kita bisa melakukan istirahat sebentar dan lalu melanjutkan lagi untuk 1 menit. Oke, 1 menit lebih. Dan untuk latihan kelima, kita melakukan latihan squat. Dan di sini kita akan memegang barbel. Jadi kita akan pertama membuka kaki, merunduk, melakukan barbel bersamaan. Latihan ini bisa kita lakukan selama 1 menit mulai pagi hari dan sore hari. Jadi untuk 1 hari bisa kita lakukan 2 kali. Dan seminggu bisa kita lakukan latihan selama 3 kali. Setelah kita bisa melakukan ini 1 menit, kita dapat beristirahat sebentar untuk mengatur nafas. Dan lalu melanjutkan latihan lagi. Dan ini mungkin kita bisa lihat dari samping kanan. Di
Di sini kita juga akan membentuk otot perut, otot kaki, dan otot paha. Dan untuk gerakan selanjutnya kita melakukan gerakan melangkah dan membawa barbel. Seperti ini gerakannya. Dan gerakan ini kita lakukan di pagi hari atau sore hari. Kita lakukan gerakan ini untuk pertama-tama kita lakukan selama 1 menit. Dalam 1 menit, setelah kita melakukan selama 1 menit, kita bisa beristirahat sebentar. Gerakan ini dapat kita lakukan dalam seminggu selama 3 hari. Jadi totalnya 1 hari 2 kali, 3 hari 6 kali. Kita lakukan seperti ini. Seperti itulah gerakan melangkah sambil membawa barbel. Dan untuk gerakan selanjutnya, posisi tubuh kita akan tidur, lalu barbel taruh samping, lalu kita angkat. Kita lakukan latihan ini selama 1 hari, mulai dari pagi dan sore hari. Latihan ini kita lakukan selama 1 menit. Setelah 1 menit kita dapat beristirahat sejenak, lalu melanjutkan lagi latihan tersebut. Dalam seminggu dapat kita lakukan selama 3 kali atau 3 hari. Yaitu gerakan plank kita modifikasi dengan mengangkat barbel. Jadi 1 tangan untuk menahan, kita lakukan gantian. Jadi selama 30 detik, 15 detik tangan kanan, 15 detik tangan kiri. Jadi seperti ini latihannya. Oke, latihan ini dapat kita lakukan di pagi hari dan sore hari. Dalam seminggu latihan ini kita dapat lakukan selama 3 hari. Mungkin kita bagi Senin, Selasa untuk istirahat, Rabu untuk melakukan latihan. Lalu kita ganti selama 15 detik. Latihan ini kita lakukan selama 30 detik istirahat. Lalu melakukan latihan lagi, 30 detik lagi istirahat. Kita lakukan terus seperti itu. Dan untuk gerakan selanjutnya akan kita lakukan barbel ditaruh belakang, lalu kita mengangkatnya ke atas. Gerakan ini bertujuan untuk melatih otot bicep, tricep, dan juga sayap. Taruh belakang lalu kita angkat. Latihan ini dalam sehari dapat kita lakukan di pagi hari dan sore hari. Dan untuk dalam 1 minggu, latihan ini kita dapat lakukan selama 3 hari. Di hari Senin, lalu Selasa istirahat, Rabu kita melakukan latihan lagi, istirahat, dan Kamis. Tujuan istirahat ini kita untuk melakukan pemulihan pada tubuh agar otot-otot tidak terjadi penegangan. Jadi seperti itulah latihan kita. Untuk gerakan selanjutnya kita akan melakukan mengangkat barbel. Di sini tujuan untuk melatih otot bicep. Latihan ini kita lakukan di pagi hari dan sore hari. Dalam seminggu kita lakukan selama 3 hari.
Dan kita melakukannya dalam seminggu itu kita memberikan jangka. Jadi contohnya jika kita melakukan latihannya Senin, Selasa itu untuk istirahat, dan seterusnya. Jadi seperti ini contoh pergerakannya. Barbel taruh samping, diangkat. Kita lakukan selama 1 menit, kita memberikan istirahat, lalu kita lanjutkan selama 1 menit, lalu kita memberikan istirahat. Dan untuk gerakan yang terakhir, kita melakukan angkat barbel sambil menaiki kursi meja. Dan untuk gerakan yang terakhir, kita melakukan angkat barbel sambil menaiki kursi. Jadi seperti ini, kita seperti berjalan, naik, kita silang, kita turun. Tujuan latihan ini untuk meningkatkan otot paha dan otot tangan. Kita lakukan selama 1 menit. Dalam 1 hari kita lakukan di pagi hari dan sore hari. Dan dalam seminggu latihan ini kita dapat lakukan selama 3 kali. Dan dalam 3 hari itu kita memberikan jangka latihan. Jika kita melakukan latihan hari Senin, kita akan memberikan istirahat di hari Selasa. Tujuan istirahat agar otot tidak terlalu tegang saat dipakai untuk latihan selanjutnya. Dan begitulah latihan menaiki kursi dan mengangkat barbel. Latihan-latihan menggunakan alat modifikasi barbel dapat kita lakukan di 1 hari selama 2 kali, di pagi hari maupun sore hari. Di pagi hari itu ketika kita bangun, setelah bangun kita mencuci muka, lalu kita melakukan latihan. Dan di sore hari ketika kita mau mandi, kita melakukan latihan tersebut terlebih dahulu. Dalam seminggu latihan bisa kita bagi menjadi 3 kali dan diberi jangka waktu istirahat. Sekian dan terima kasih.